Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi jalla wa ala, ahmaduhu ala jamil ala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi ikhtassallahu bihi fadaila wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu ad-darajatil ula. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Al-Hidayah, khusus para ustaz, para hujjah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini dalam keadaan bahagia, sehat, serta nikmat iman dan Islam, kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, membaca atau mengaji kitab Hidayatul Hidayah. Mudah-mudahan yang tadi sudah dibaca berupa zikir-zikir dan ayat-ayat Al-Quran serta yang akan kita baca ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan pembahasan minggu lalu, beberapa pertemuan yang lalu, ada dua macam takwa. Yang pertama takwa zahir, yang kedua takwa batin. Takwa zahir, takwa yang memang bisa terukur dengan gerakan badan kita. Takwa zahir, orang berangkat ke masjid kemudian menghadap kiblat, dia sudah wudhu, itu namanya takwa zahir. Nah, takwa zahir ini harus dilengkapi dengan takwa batin. Batin itu hatinya juga ikut sholat. Ketika membaca Fatihah maka hatinya juga ikut baca Fatihah. Ketika menyebutkan Allahu Akbar, hatinya juga ikut baca Allahu Akbar. Ketika hati membaca Allahu Akbar, itu maka yang ada dalam pemahaman kita, yang ada dalam batin kita, Allah Maha Besar, tidak ada satupun dalam hati kita yang lebih besar dibanding Allah. Waktu kita takbiratul ihram ketika sholat Allahu Akbar, tapi dalam hati kita masih ada yang lebih besar dibanding Allah. Kita masih mikirin bengkel, masih mikirin kerjaan, masih mikirin fotokopian Bang Doni. Itu masih ada yang lebih besar, masih masuk ke dalam hati, berarti bohong takbir kita. Itu baru takbir, baru takbirnya doang. Nah, nanti di berbagai macam gerakan sholat dan juga bacaan-bacaan sholat, maka kita dituntut untuk hati kita ikut membaca juga. Jangan kemudian hati kita kemana-mana, apalagi ke urusan dunia. Jangan. Lisannya mah qul ya ayyuhal kafirun bacanya, tapi hatinya, lisannya mah Al-Quran, tapi hatinya lagi pikiran ke lontong, lagi pikiran ke bolu. Jangan. Makanya kalau belum sholat ada makanan, makan dulu supaya enggak kepikiran. Mendingan sholat, mendingan mikirin makan mikirin sholat daripada sholat pikiran makan. Makan dulu biar kosong hatinya. Orang juga begitu, kalau lagi buka puasa batalin, emang di situ ada jengkol, makan aja dulu jengkol. Jangan ntar aja sholat maghrib dulu, kepikiran jengkol. Pasti itu kegambar dalam hati. Jadi jengkol lebih besar dalam hati itu dibanding yang lain. Kosongin dulu hatinya dengan cara itu, dengan cara biarkan dulu hak-hak badan itu ditunaikan dulu. Selama waktunya masih banyak, waktu sholat biarin makan dulu. Orang udah disediain, udah disiapin, makan dulu. Nah, hati kita membaca bacaan Al-Quran jangan sampai berpikiran, jangan sampai dipenuhi dengan urusan-urusan dunia. Dipenuhi dengan urusan akhirat aja nggak boleh, Pak. Bu, lagi baca Al-Fatihah,
Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Terus pikiran urusan akhirat, mikir bahwa nanti saya akan dapat bidadari, makanan-makanan di surga itu nikmat banget. Gak boleh. Walaupun itu akhirat, nanti akan ada hari kiamat dan saya akan ditimbang amal perbuatan. Gak boleh. Pokoknya di luar arti bacaan-bacaan, di luar lafaz-lafaz yang memang sudah dipilihkan oleh Allah melalui Rasulullah, bacaan-bacaan sholat, maka itu termasuk tipu daya setan. Setan kadang-kadang godain begitu. Ayo bang, lagi sholat mikirin makanan, gak kena juga. Orang hal biaya nggak bisa digodain pakai makanan. Ya udah bang, pikirin surga sama neraka. Itu termasuk tipu daya setan. Jadi apa yang perlu kita renungkan, apa yang perlu kita masukkan dalam hati, bacaan kita masukin. Ibu-ibu coba jajal bu, baca Fatihah, hatinya ikut baca. Ayo bareng-bareng sama saya tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatinya baca juga tapi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu namanya hati ikut sholat, ikut baca. Kemarin sempat saya sampaikan cara paling mudah yang mungkin bisa ditempuh Bapak dan Ibu sekalian. Buku pesolatan atau apa namanya dulu pesolatan panduan sholat itu kan ada artinya. Minimal arti baca sholat itu kita tahu Fatihah, kemudian Allahu Akbar, tahu artinya Pak? Tahu itu mah Allahu Akbar. Kemudian Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, itu minimal kita tahu artinya. Jadi saat kita ruku baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, hati kita ikut baca. Dan ruh kita, batin kita ini benar-benar menyadari Allah Maha Suci, saya kotor banget. Allah Maha Tinggi, saya rendah banget, hina banget. Itu yang ditanamkan dalam hati. Inilah sekilas yang disebut dengan takwa batin. Jadi bukan cuma sekedar tunggang-tungging aja, bukan cuma sekedar melafalkan kata-kata atau ayat-ayat secara fasih, tapi hatinya juga ikut baca. Hatinya ikut sholat, itu namanya. Nah kalau sudah bisa seperti ini, kalau sudah bisa meramaikan hati kita dengan takwa, maka di sini dikatakan oleh Imam Ghazali, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Fa idza amarta bit taqwa, maka ketika engkau telah meramaikan dengan takwa, meramaikan batina qalbika, sisi batin hatimu, sisi terdalam hatimu, fa inda dzalika tartafi'ul hujubu bainaka wa baina rabbika, maka ketika itu juga akan terangkat hijab, terangkat penghalang antara engkau dan Tuhanmu. Wa tankashifu laka anwarul ma'arifi, dan akan tersingkap untukmu cahaya-cahaya ma'rifat, cahaya-cahaya pengetahuan. Wa tanfajiru min qalbika, dan akan terpancar dari hatimu yanabiul hikami, sumber-sumber kebijaksanaan atau hikmah. Wa tattadihu laka asrarul mulki, dan akan menjadi jelas, semakin jelas untukmu asrarul mulki, rahasia mulk, kerajaan yang kasat mata, wal malakuti, dan kerajaan yang tidak kasat mata. Wa yatayassaru laka minal ulumi, dan akan gampang untukmu, akan gampang untuk engkau ilmu-ilmu ma tastahkiru bihi hadhil ulum, satu ilmu yang engkau, sebab ilmu tersebut menganggap remeh atau menganggap biasa-biasa saja, hadhil ulum, ilmu-ilmu al-muhdatsata, yang baru ini, allati lam yakun laha dzikrun fi zamanis sahabat, yang tidak ada bagi ilmu baru ini penyebutan atau penuturan pada zaman sahabat radhiyallahu anhum wa tabi'in, dan juga pada zaman tabi'in. Ini tidak ada. Ketika kita sudah bisa sholat, sholatnya sholat batin, zahirnya sebagaimana kita tahu, syarat-syaratnya menutup aurat semuanya saya yakin udah pada hafal semua ya. Gerakannya juga nggak ada yang lupa.
Satu rakaat berapa kali ruku, Pak? Pak, satu rakaat berapa kali ruku, Bu? 2. Satu rakaat berapa kali ruku? 1. Berapa kali sujud? 2. Berapa kali duduk? Duduk satu rakaat. Iya, 2 kali itu sama duduk istirahat 2 atau 1 kalau nggak ada duduk istirahat, karena duduk istirahat itu sunnah, duduk tasyahud juga sunnah. Itu semua udah hafal luar kepala, saya yakin mah orang sholat dari kecil ya. Itu takwa zahir, lengkapi lagi dengan takwa batin. Batin kita juga sholat, batin kita juga ikut tunduk kepada Allah, ikut merendah di hadapan Allah. Bukan cuma bacaan-bacaan dan gerakan saja, tapi hati kita sholat juga. Kalau sudah bisa seperti ini, hati kita sholat, batin kita ikut sholat, dari hati yang terdalam kita baca-bacaan yang ada dalam sholat, dari hati yang terdalam hati kita juga ikut sujud, artinya rendah di hadapan Allah. Bukan badannya, tapi hati kita yang rendah benar-benar. Kalau sudah berhasil seperti ini, maka akan Allah bukakan cahaya-cahaya makrifat. Yang dimaksud dengan cahaya makrifat ini adalah ilmu laduni. Pernah dengar ilmu laduni, Mas Darjo? Ilmu laduni, laduni itu artinya dari sisiku. Ada dalam Al-Quran. Hatta idza, di surat Al-Kahfi itu, wa atai abdam min ibadina atainahu min ladunna ilman. Ketika Nabi Musa kemudian berjalan, Nabi Musa bertemu dengan seorang hamba, abdan min ibadina, seorang hamba yang ataina min ladunna ilman, yang sudah kami berikan dari sisi kami ilmu. Nabi Musa bertemu dengan orang yang punya ilmu laduni. Laduni itu artinya dari sisiku. Kalau di Al-Quran ladunna dari sisi kami, maksudnya dari sisi siapa? Dari sisi Allah. Ilmu dari sisi Allah yang tanpa jerih payah, tanpa susah, tanpa letih, udah dapat aja, langsung pancaran dari Allah. Itu namanya ilmu laduni. Orang yang sudah bisa sholat batin, hatinya ikut sholat, maka akan Allah bukakan ilmu-ilmu laduni. Dia tahu segala macam pengetahuan yang sebelumnya dia tidak pernah belajar. Jadi tiba-tiba aja tuh dapat. Ini kunci yang kadang-kadang disebutkan takwa. Dengan takwa saja itu akan bisa membukakan pintu ilmu. Tapi takwa yang dimaksud di sini takwa batin, bukan cuma takwa zahir yang kelihatan bisa diukur badannya. Tapi ini takwa zahir. Yang tahu cuma kita sama Allah. Takwa zahir, takwa batin. Setelah bisa takwa batin, maka akan dibukakan ilmu laduni. Kemudian juga akan Allah pancarkan sumber-sumber hikmah atau kebijaksanaan. Hikmah, akan tahu hikmah-hikmahnya. Hikmah yang dimaksud di sini ilmu, selain ilmu yang Allah ajarkan, selain berupa ilmu-ilmu Al-Quran dan hadis, jadi berupa kebijaksanaan, namanya hikmah. Banyak ulama-ulama al-hakim atau al-hukama yang tidak membaca, maksudnya bukan melalui bacaan Al-Quran, bukan melalui pemahaman hadis, tapi Allah bukakan hikmah-hikmah, Allah bukakan kebijaksanaan-kebijaksanaan. Banyak sekali. Di antaranya yang kita kenal pengarang kitab ini Imam Ghazali. Imam Ghazali itu semua tipu daya setan itu oleh beliau, oleh Imam Ghazali ini semuanya dibuka kartunya, dibuka. Setan mau ngapain aja ketahuan, dan ini diajarkan dan dituliskan. Ini yang menyebabkan setan itu takut sama orang alim. Orang alim yang seperti Imam Ghazali takut. Kenapa? Tahu tipu daya setan. Di antara tipu daya setan, kalau kita mau sedekah, kita mau santunan yatim di depan orang banyak, mau nyumbang, kemudian dalam hati kita jangan riya ente, ntar aja kalau udah sepi, jangan ente dilihatin orang. Kalau mau sedekah jangan sampai kelihatan orang. Akhirnya kita nggak jadi sedekah. Itu tipu daya setan.
Lalu bagaimana solusinya? Kalau kita ada dorongan buat sedekah, dorongan baik, sedekah aja. Nah, urusan riya kesampingan dulu. Urusan riya kesampingan, karena begitu ada bisikan riya, jangan sedekah. Itu setan. Pengen pergi ke masjid, bapak-bapak, kemudian emang baru tumben, kemarin-kemarin gak pernah pengen pergi ke masjid, tahu-tahu udah gagal lagi aja. Kenapa? Nanti kata orang apa, nanti saya dibilang riya, di rumah aja. Setan tuh yang bisikin begitu. Nah, yang seperti ini dikupas oleh orang-orang alim seperti Imam Ghazali. Ini didapat dari hikmah, ilmu-ilmu yang Allah bukakan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, hikmah-hikmah yang Allah bukakan untuk orang-orang yang batinnya ikut sholat, batinnya takwa. Bukan cuma takwa badan doang, tapi takwa hatinya. Akan Allah bukakan ilmu-ilmu atau hikmah-hikmah, dan juga akan Allah perjelas rahasia-rahasia alam mulk dan alam malakut. Ada dua istilah di sini Bapak Ibu. Yang pertama alam mulk. Alam mulk ini adalah alam yang kasat mata, yang kelihatan seperti air, tanah, semuanya itu kelihatan, pohon-pohonan. Itu semua punya rahasia-rahasia. Orang tua dulu kadang-kadang Pak tahu yang namanya daun kelor itu ada khasiatnya. Emang di hadis ada, di Al-Quran ada namanya daun yang buat mata, apa namanya? Itu buat anak kecil. Ada selain itu? Daunnya bukan kembang. Apa? Bukan. Yang buat katarak. Apa namanya? Gozaret apa? Iya. Itu petunjuk-petunjuk seperti itu, semacam ilham, itu didapat oleh orang-orang yang takwanya takwa batin. Ditunjukin aja, ini bisa buat obat. Dicoba namanya, benar. Namanya hikmah, namanya ini ilmu laduni. Ini cuma bisa didapat dengan takwa batin. Kalau hanya sekedar ngaji, menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis, menghafalkan kitab Bidayah, semua orang bisa. Dan itu hafalan saja, cakep, bagus. Lebih bagus lagi takwa batin. Takwa batin akan membukakan lagi ilmu-ilmu yang belum pernah ada. Semua rahasia alam mulk, daun-daunan punya khasiat, kemudian tanah ini juga ada khasiatnya, segala macam. Itu semua akan Allah bukakan untuk orang-orang yang takwanya sudah takwa batin. Lebih dari itu, bukan hanya alam kasat mata mulk, tapi alam malakut, alam yang tidak terlihat. Istilah al-mulk ini alam yang bisa kita tangkap dengan indera kita. Namanya alam mulk. Ini alam mulk, ini halus, ini kasar, ini goyor, ini BHS. Ini namanya dengan indera peraba. Alam mulk. Alam malakut tidak dengan indera, tapi dengan mata hati kita. Tidak kelihatan. Akan Allah bukakan alam malakut. Di langit ke-1 ada apa? Di langit kedua ada apa? Itu kan Allah bukakan. Mi'rajnya Rasulullah seperti itu. Itu takwanya takwa batin. Semua akan terbuka ketika kita sudah sampai pada takwa batin ini. Nah, sampai di sini hadirin, orang yang sudah mencapai takwa batin dengan sholatnya, dengan ibadah-ibadahnya sudah mencapai takwa batin, maka ilmu-ilmu yang sifatnya ilmu syariat maka kelihatan remeh atau biasa-biasa saja. Itu apa itu Ustaz? Itu programnya program tahfiz, programnya hafal hadis sekian ribu hadis, biasa-biasa aja. Kenapa? Karena ada ilmu yang lebih hebat dibanding ilmu itu. Cakep nggak hafal Quran? Cakep. Cakep nggak hafal ribuan hadis? Cakep juga. Cakep. Tapi jangan dijadikan itu sebagai puncak segalanya. Ada yang lebih dibanding itu. Orang yang sudah takwa batin Allah bukakan lebih dibanding itu semuanya. Karenanya ulama-ulama dulu, Allah yarham Bahmun Imam Zubair, itu yang saya tahu tidak ada yang menceritakan bahwa beliau itu hafal Al-Quran. Bukan hafiz istilahnya,
istilahnya bukan ya biasa aja, tapi ilmunya banyak. Dan janjinya Allah, kan kita sering dengar kalau orang hafal Quran, kira-kira tanah bakal rusak nggak Bu? Bakal rusak jasadnya nggak bakal. Nah Allah yarham Mbah Mun, ini jasadnya nggak rusak. Padahal kalau kita kenal beliau tidak masyhur dengan hafiz, beliau tidak terkenal dengan hafiz. Ya ulama yang takwanya takwa batin, ilmunya lebih dibanding sekedar hafal saja, dibanding sekedar fasih saja. Dan itu lebih takut tanah sama orang yang seperti itu. Namanya takwa batin. Takwa batin ini sampai pada tahap takwa batin ini maka akan menganggap bahwa ilmu syariat itu akan biasa-biasa saja. Nah terus boleh dong nggak belajar syariat? Ya nggak boleh. Nggak boleh, tetap syariat harus dipelajari karena syariat ini adalah tangga pertama untuk menuju hakikat atau takwa batin. Kita nggak bisa ujung-ujung sampai ke lantai 2 kalau nggak lewat tangga. Maka jangan terus mentang-mentang udah sampai tangga kedua, terus orang-orang bilang udah nggak usah, mentang-mentang udah sampai lantai 2, bilang sama orang-orang udah nggak usah naik tangga, nggak usah naik tangga, langsungnya nggak bakal bisa. Tetap yang namanya syariat harus tetap berjalan. Imam Ghazali diceritakan, dihikayatkan ketika sudah sampai pada tahap ini, maka beliau kembali lagi ngajar di pondokannya, dan beliau mengajar sebagaimana dulu beliau mengajar, dan beliau sudah menganggap bahwa ilmu-ilmu yang dulu aku banggakan biasa-biasa aja, yang dulu ilmu ini menjadi sesuatu yang sangat menarik untukmu, ini udah biasa-biasa saja. Ya beliau banyak sekali karangannya, banyak sekali catatan-catatan tentang mujadalah atau diskusi, mana lawan-lawan bicaranya semuanya kalah oleh Imam Ghazali. Itu biasa-biasa aja, karena bukan itu tujuan ilmu sebenarnya. Tujuan ilmu sebenarnya adalah untuk benar-benar merasa rendah di hadapan Allah dengan takwa batin. Maka ilmu-ilmu yang beliau ajarkan itu kelihatan biasa-biasa saja di pandangan mata beliau ketika sudah mendapat ilmu takwa batin ini atau ilmu hakikat. Berhenti ngajar nggak Imam Ghazali? Nggak berhenti, tetap ngajar. Cuma memang tidak menjadikan ilmu syariat sebagai puncak, karena ada yang lebih tinggi dibanding itu. Bapak Ibu hadirin rahimahumullah, ada satu hikayat, ada satu cerita masih tentang Imam Ghazali. Imam Ghazali sebelum sampai tahap takwa batin ini, Bu, udah lapar ya? Makan aja udah, nggak ada ingkong seng. Makan aja ya kan ya, saya sambil makan nggak apa-apa. Mungkin saya mau ngomong habis 12:30. Imam Ghazali punya masjid, ada santri-santrinya banyak, dan beliau ya orang alim, karangannya banyak, dan beliau juga termasuk Hujjatul Islam atau orang yang memberikan urayat-urayat Islam yang sifatnya ini mematikan lawannya atau membuktikan Islam dengan benar sehingga Islam menjadi kuat. Orang alim Imam Ghazali punya masjid, imam, pantas alim ya, masjidnya juga masjid beliau, masjid sendiri, beliau jadi imam. Tapi adiknya Imam Ghazali namanya Ahmad, ini nggak pernah jadi makmum. Imam Ghazali nama lengkapnya Muhammad bin Muhammad. Jadi bapaknya Muhammad, kakeknya juga Muhammad. Nah kalau adiknya namanya Ahmad bin Muhammad. Adiknya Imam Ghazali nggak pernah ikut jamaah kalau Imam Ghazali jadi imam, nggak pernah mau. Akhirnya Imam Ghazali bilang kepada ibunya, pokoknya ibu buat ini, ibu pokoknya buat andalan, Bu, bilang tuh sama Ahmad, yang Bu ya ikut makmuman sama saya. Nanti apa kata orang-orang pada orang jauh pada datang belajar, pada ikut makmuman sama saya, dia nggak pernah jadi makmum saya, apa kata orang? Akhirnya ibunya perintah, Mat, sekali-kali ikutlah jamaah sama Ghazali, sekali-kali ikut jamaah sama Muhammad. Akhirnya karena yang nyuruh ibu, ikut Ahmad ikut sholat. Begitu sholat, Allahu Akbar, masih dalam keadaan berdiri. Ahmad adiknya Imam Ghazali, saudaranya Imam Ghazali,
Ahmad ini ngelihat Imam Ghazali darah semua, badannya itu darah semuanya, kelihatan. Nah dari situ langsung mufaroqah. Kita kalau ngelihat imam batal wajib mufaroqah. Basyaru jadi makmum, kemudian Mas Darjo jadi imam. Tahu kalau Mas Darjo sarungnya melorot, auratnya terbuka, mufaroqah. Kenapa? Karena batal udah. Orang udah melorot, kelihatan ininya, kelihatan pahanya, harus mufaroqah. Begitu juga kalau ada najisnya. Ahmad, saudaranya Imam Ghazali, begitu jadi makmum masih dalam keadaan berdiri melihat darah semuanya Imam Ghazali, mufaroqah. Udah nggak jadi makmum, nggak jadi jamaah. Selesai sholat, Imam Ghazali tanya, Ahmad, kenapa? Apa yang menyebabkan kamu mufaroqah? Apa yang menyebabkan kamu berpisah, tidak jadi ikut makmuman, ikut jamaah denganku? Kata Imam Ghazali, saya ngelihat badan abang darah semuanya, najis. Masa saya ikut imam yang sudah batal? Imam Ghazali langsung mikir, iya. Pas dalam hati Imam Ghazali, pas saat berdiri itu emang saya lagi mikirin darahnya haid perempuan yang sedang ada dalam pikiran beliau. Itu adalah darah haid tentang hukum fikih. Beliau lagi mikirin hukum fikih tentang darah haid yang datangnya ini tidak rutin. Gimana hukumnya haid perempuan yang datangnya ini tidak sesuai dengan siklus, pokoknya tidak normal. Lagi dipikirin Imam, lagi sholat tapi lagi mikirin itu. Dan itu kelihatan oleh Ahmad, adiknya Imam Ghazali. Dalam Imam Ghazali, kata Imam Ghazali dalam hatinya, iya benar saya lagi sholat emang seperti itu. Dalam hati doang. Langsung Imam Ghazali tanya kepada adiknya, kamu belajar ilmu ini dari mana? Saya belajar dari tukang sol. Dari tukang apa bu? Tukang sol. Tukang sol itu yang suka jahit sendal, jahit sepatu. Itu tukang sol zaman dulu. Al-Utaqi, Syekh Al-Utaqi. Al-Utaqi tadi tukang sol. Al-Kharrazi, Syekh Kharrazi, tukang sol. Saya belajar dari situ. Oh kalau gitu saya mau belajar juga. Belajar. Ini udah jadi orang alim, udah jadi dosen, mungkin rektor, udah menjadi rektor madrasah nizamiyah atau perguruan tinggi namanya nizamiyah. Imam Ghazali akhirnya belajar lagi kepada Syekh Al-Utaqi Al-Kharrazi. Datang kepada Syekh ini, wahai guru Syekh, saya mau belajar, saya mau jadi muridmu. Kata Syekh Kharrazi ini, tukang sol ini, enggak, kamu nggak bakal kuat. Tapi izinkan saya mau belajar. Saya mau belajar sebagaimana adik saya belajar. Ya udah, kalau kamu tetap mau belajar, bersihin tempat ini. Imam Ghazali disuruh membersihin tempat atau majlis. Ada yang mengatakan masjid, majlisnya Imam Kharrazi atau Syekh Kharrazi, gurunya ini. Ini guru hakikat, bukan guru syariat. Imam Ghazali ambil sapu dong. Beliau mulai nyapu. Belum sempat mulai nyapu, jangan pakai sapu, pakai tangan. Pakai tangan saudara. Jadi ada sampah kayak apapun, sampah yang kayak gimana pun nggak boleh pakai sapu, ambilin satu-satu pakai tangan. Kalau kita suruh guru begitu, pulang lagi ya? Pulang lagi ya? Pulang lagi. Imam Ghazali itu udah rektor, udah memimpin satu perguruan tinggi, disuruh begitu. Akhirnya Imam Ghazali karena pengen banget berguru, beliau ambilin kotoran-kotoran yang ada di lantai itu pakai tangannya, dikumpulin. Udah mulai bersih sebagian, tapi ada satu tempat yang kotor banget. Bingung beliau. Ketika bingung, maka terpikir dalam benaknya, ini kayaknya kudu pakai kain. Gak boleh pakai kain, gak boleh pakai sapu, harus pakai kain. Maka sebagian dari baju beliau ini pengen beliau sobek buat ngumpulin itu. Kata Syekh Kharrazi, jangan bersihin itu, tapi tetap pakai. Bersihin itu jangan pakai apa-apa. Akhirnya Imam Ghazali bersihin lagi, tetap pakai tangan saudara. Nah setelah tahu keikhlasan, guru-guru hakikat, guru-guru batin ini bisa melihat keikhlasan muridnya.
Ketika tahu bahwa Imam Ghazali ridho dengan suruhan gurunya, disuruh begitu dan melakukan itu tidak dengan terpaksa, melakukan itu dengan senang hati karena benar-benar cinta kepada gurunya, benar-benar pengen mendapat ilmu dari gurunya. Gurunya bisa baca, maka berhenti Ghazali, stop, sekarang pulang. Sampai di rumah Imam Ghazali langsung Allah bukakan ilmu laduni, gara-gara ridho kepada suruhan gurunya itu, membersihkan lantai dengan tangannya diambil sendiri. Ini Syekh Ar-Razi yang terkenal dengan tukang sol. Dan memang ada ibu ulama-ulama seperti ini Pak, ulama-ulama yang disebut dengan ulama nufus. Ada ulama nusus, nas itu zamannya nusus. Ulama nusus ini adalah ulama yang mengenal dan menghafal, tahu betul tentang nas-nas, teks-teks Al-Quran, hadis, semuanya ditahu. Namanya ulama nusus, ada. Dan ini penting juga untuk menjaga jalannya syariat Islam, hukum-hukum Islam. Nah, di samping itu ada ulama nufus. Ulama nufus, ulama yang mengetahui, menghafal dan mengerti nafs atau jiwa-jiwa. Dia mengerti jiwa, dia mengerti batin murid-muridnya dia tahu. Dan itulah yang pengen dibentuk oleh ulama nufus, membentuk batin murid-muridnya supaya batinnya bersih dari hasud, batinnya bersih dari ujub, dari riya, dari takabur, dibersihkan itu semuanya. Caranya awalnya ya pasti disuruh membersihkan, biasanya suruh bersih-bersih diri dulu. Itu untuk menghilangkan ego atau keakuan. Kita kalau pengen pakai kaos oblong kan udah kaos paling tipis tuh ya. Datang ke rumah Pak Jumul, pengen pakai kaos oblong buatan Pak Jumul, tapi datang ke rumah Pak Jumul pakai jas. Kira-kira jas kita buka dulu apa langsung pakai aja? Pak, buka dulu apa langsung pakai? Buka dulu, jangan mentang-mentang jasnya lebih mahal, ini cuma kaos oblong doang, pakai aja lah. Cakepan jas gua dibanding kaos oblongnya Pak Jumul. Nggak bisa, buka dulu jasnya. Ini simbol untuk membuka kesombongan atau keakuan atau ego. Setinggi apapun orang, kalau sudah niat berguru, maka harus dibuka jubahnya itu, harus dibuka keakuannya. Disuruh apa aja sama guru harus nurut. Kalau pengen mencapai takwa batin, takwa yang lebih dalam dibanding takwa zahir. Kita kenal dan kita masih ingat guru-guru dulu itu kalau pengen ngaji alif-alifan biasanya suruh ngisi bak ya, ngisi kolom, suruh nyapu. Itu bukan sembarangan nyuruh tuh. Itu untuk membersihkan hati kita juga. Nurut nggak kita sama guru? Untuk membersihkan keakuan kita. Nah, kalau kita nurut berarti tahap pertama ini bisa, dan bisa dilanjutkan dengan tahap berikutnya untuk menerima ilmu-ilmu berikutnya. Kalau tahap pertama aja udah nggak lulus, disuruh ngerapiin sendal aja enggak. Apaan, saya udah bayaran? Kata muridnya. Kan berarti gitu sama. Apaan, saya udah bayaran, orang tua saya sini juga. Kalau ke sini nggak pernah lenggak, pasti bawa. Oh enggak, sudah beresin. Nah, kalau udah seperti ini nggak bakal dapat ilmu. Kalaupun dapat, hafal, sekedar hafal saja, adabnya bukan seperti adab orang yang menghafal Al-Quran. Itu yang bisa terjadi karena memang masih ada kesombongan, masih ada keangkuhan. Keangkuhan dan kesombongan ini akan tetap ada kalau kita berhenti sampai takwa zohir saja. Kalau mau kita bersih, kalau mau kita benar-benar dapat ilmu laduni dan Allah bukakan cahaya dalam hati kita, maka harus lanjutkan takwa zahir dengan takwa batin, dengan takwa yang lebih dalam, takwa yang ada dalam hati kita. Hati kita diajak ngaji, hati kita diajak sholat, hati kita diajak untuk tunduk kepada Allah. Ini namanya takwa batin. Wa in kunta tatlubul ilma minal qili wal qal wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat.
Dikurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.